Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah dan atas segala nikmatnya kita dapat kembali berjumpa melanjutkan pembahasan kita dalam kitab Imta'ul Asma' fi syarhi matan Abi Suja'. Salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa diaturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alhamdulillah, kita telah melewati bulan suci Ramadan dengan penuh kesungguhan dalam beribadah. Kami mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal kullu amin wa antum bi alfi khair minal a'idin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin apabila ada kata-kata yang menyinggung dari kami mohon maaf sebesar-besarnya. Sebelum kita melanjutkan pembahasan ini, marilah kita mengirimkan Fatihah kepada guru-guru kita, kepada ulama-ulama Islam. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan manfaatnya. Kita kirimkan Fatihah juga khususnya kepada muallif kitab Ghaya wa Taqrib dan juga kepada pengarang kitab Imta'ul Asma' yaitu Syekhah Syifa. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan manfaat. Ala hadiniya salihah wa qulu niyatin thayyibah naqa marfuqan al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, fasal al-mashu 'alal khuffain wa syara'ituhu. Fasal mengenai membasuh khuffain dan syarat-syaratnya. Wal mashu 'alal khuffain, masah 'alal khuffain. Jadi membasuh atau mengelap 'alal khuffain, di atas khuffain. Nah, khuffain ini apa khuffain ini? Nah, khuf itu kalau kita maknai ke dalam bahasa Indonesia itu bisa diartikan sebagai sepatu. Itu lebih cocok sebagai sepatu, bukan kaos kaki. Sebab apa? Nah, nanti akan dijelaskan oleh mu'alif. Kenapa kemudian saya maknai ini sebagai sepatu, bukan kaos kaki. Ya. Al-mashu 'alal khuffaini badalan min ghuslir rijlaini fil wudu. Nah, membasuh khuffain ini pengganti dari mencuci kaki ketika wudu. Maka membasuh khuffain ini termasuk rukhsah atau keringanan. Nah, karena ini adalah keringanan, maka yang lebih utama adalah tetap mencuci kaki dibandingkan kita membasuh khuffain tanpa melepas khuffainnya. Li'anna ghusl qadamaini afdal. Nah, ini tadi bahwa mencuci kaki itu lebih afdol. Kecuali kalau misalkan ada seorang yang dia meragukan kebolehannya membasuh khuffain atau sepatu. Kalau ada yang orang meragukan hukumnya, maka justru dia dianjurkan untuk melakukannya. Supaya apa? Menghilangkan keraguannya itu. Nah. Al-mashu 'ala khuffaini jaizun bi thalathati syara'id. Nah, membasuh khuffain ini boleh hukumnya bi thalathati syara'id, dengan 3 syarat. Nah, ada 3 syarat. Tapi ini adalah yang disebutkan oleh mu'alif Ghaya wa Taqrib, oleh Imam Abi Suja'. Beliau hanya menyebutkan 3. Nah, sedangkan yang pendapat mu'tamad, pendapat yang dikuatkan dalam mazhab Syafi'i, bahwa masah 'ala khuffain, ya, membasuh sepatu itu rukunnya ada 4. Ya, jadi ada satu yang
terluput untuk disebutkan oleh penulis kitab Ghaya wa Takrib. Nah, ini kemudian dijelaskan oleh penulis kitab Inta'ul Asma, itu Syekh Khoshifa, ini disebutkan. Nah, hunaka amrani yushtaratani li jawazil masih ala khuffain. Nah, ada dua hal, dua perkara yang disyaratkan ya, dalam masalah khuffain. Jadi dari beberapa syarat ini terbagi menjadi dua pokok utama. Yang pertama yaitu syarat yang berkaitan dengan status kakinya sebelum dibasuh atau dipasangi khufain. Jadi status kakinya sebelum dipasangi sepatu. Nah, jadi berkaitan dengan statusnya. Yang kedua berkaitan dengan kondisi sepatunya. Nah, jadi keadaan sepatunya, sifat dan karakter sepatunya. Jadi yang pertama berkaitan dengan status kakinya, yang kedua berkaitan dengan kondisi dan karakter dari sepatunya. Nah, ini terbagi menjadi dua. Syaratnya itu secara umum ini dibagi menjadi dua. Nah, yang pertama yang berkaitan dengan status kakinya, ya, itu adalah an yalbasahuma ba'da kamali thaharah. Jadi ketika memakai sepatu ini, ya, syaratnya itu ketika memakai harus dalam keadaan suci kakinya. Dia tidak dalam keadaan hadas. Jadi harus dalam keadaan suci. Dua-duanya dalam keadaan suci. Maka di sini kalau ada orang yang ketika wudhu dia baru membasuh kaki kanan, terus kemudian dia memakai sepatu, baru kemudian membasuh kaki kiri dan memakai sepatu. Nah, ini tidak sah. Kemudian status kakinya dalam keadaan suci tidak sah. Tidak boleh kemudian dia membasuh sepatu setelah dia batal nanti. Kenapa? Karena dipakai sepatu tersebut tidak dalam keadaan dua-dua kakinya suci, tapi hanya salah satu. Coba kan kalau kita basuh kaki kanan, ya kan, yang kiri kan belum suci, ya kan, masih ada hadas kecilnya kan, karena belum tuntas. Nah, belum tuntas. Kecuali kalau kita sudah selesai wudhu, dua-duanya sudah dibasuh kakinya, baru pakai sepatu. Nah, itu berarti sudah dalam keadaan suci. Nah, jadi syaratnya itu dua-duanya dipakai dalam keadaan sudah tuntas suci dua-duanya. Dia harus tuntas dulu suci dua-duanya, baru kemudian dipakai. Ini syarat pertama yang berkaitan dengan status kakinya, itu dua-duanya dalam keadaan suci. Jadi jangan buru-buru memakai sepatu sebelum kedua-duanya suci. Nah, ini berdasarkan hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari sahabat Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, bahwasanya beliau berkata, "Sakabtu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-wudu." Jadi beliau suatu ketika menuangkan air untuk wudu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Falamma intahaitu ila al-khuffaini, hawaitu li anza'ahuma." Nah, beliau menuangkan air wudu untuk Rasulullah SAW. Kemudian ketika sampai kepada bagian kakinya, ya kan, ketika itu Rasulullah SAW masih memakai sepatunya. Rasulullah ingin, sahabat ini hendak melepas sepatu Rasulullah SAW. Faqala, kemudian Rasulullah SAW melarangnya dengan berkata, bersabda, "Da'huma fa inni adkhaltuhuma tahirataini." Jangan dilepas, karena sungguhnya aku memasang keduanya dalam keadaan suci. Nah, jadi dua-duanya sudah suci baru dipakai oleh Rasulullah SAW. Nah, ini yang berkaitan dengan status kakinya. Jadi harus dalam keadaan suci. Nah, kemudian syarat yang kedua yang berkaitan dengan kondisi atau karakter dari sepatunya. Ya. Itu di sini ada 4 syarat. Jadi syarat ini sebenarnya ada 5 ya. Kalau yang disebutkan di Matan Abi Syuja, ya, di Ghaya wa Takrib ini hanya menyebutkan 3. Nah, 3, 1 yang berkaitan dengan status kaki, kemudian yang 2 berkaitan dengan status kondisinya dari sepatunya. Nah, sebenarnya
yang berkaitan, syarat yang berkaitan dengan kondisi sepatunya atau karakter sepatunya itu ada 4. Jadi ada 5 syarat sebenarnya. Apa saja yang syarat yang berkaitan dengan sepatu ini? Nah, yang pertama itu an yakunal khuffu sholihan lil mashi alaih. Nah, yaitu apa? Syaratnya an yakuna khuffu sholihan lil mashi alaih wa yakunu sholihan bi arba'ati syurut. Nah, an yakuna al-khuffu tahiran wa an yakuna mani'an linufudhi ma'il ghusli. Nah, syaratnya yaitu pertama, bahwa sepatu tersebut dalam keadaan suci, khufnya dalam keadaan suci. Maka apabila ada sepatu yang ketempelan kotoran, ya, misalkan kotoran ayam, maka tidak boleh kita membasuh khuf itu sebagai ganti dari membasuh kaki ketika wudhu. Jadi an yakunal khuffu tahiron, ya, harus suci, tidak ada najis yang menempel. Wa an yakuna ma'ian linufudhi ma'il ghusli. Nah, yang kedua, jadi yang pertama tadi sepatunya suci, tidak ada kotoran atau najis yang menempel. Yang kedua, mani'an linufudhi ma'il ghusli. Nah, sepatunya tidak tembus air dari basuhannya tadi. Jadi ketika disiram air, airnya tidak tembus ke dalam. Nah, jadi kalau misalkan air bisa tembus ke dalam, bagian dalam dari sepatu ketika disiram, maka ini tidak sah untuk membasuhnya, tapi harus dilepas ketika wudhu. Nah, wa amma syartanin al-akharani faqad dzakarahuma biqaulihi. Nah, adapun 2 syarat yang berikutnya itu disebutkan oleh muallif dalam kitabnya, yaitu an yakuna satiraini li mahallil ghusl fardhi minal qadamin. Nah, harus menutup bagian yang wajib dibasuh ketika wudhu. Nah, ini berarti sepatunya itu harus setinggi di atas mata kaki. Jadi menutup mata kaki sampai bagian atasnya sedikit. Nah, ini. Yang ketiga syaratnya harus menutup bagian yang wajib dibasuh ketika wudhu. Nah, syarat menutup ini syaratnya adalah menghalangi dari air, bukan menghalangi dari penglihatan. Paham ya? Jadi kalau misalkan ada orang pakai sepatu yang tembus pandang gitu kan, ya, terbuat dari plastik gitu, atau buat dari plastik atau yang tembus pandang lah, nah, atau yang semisalnya yang bisa tembus pandang, maka itu tidak masalah, karena yang disyaratkan maksudnya di sini menutup itu adalah menutup dari air, bukan menutup dari pandangan. Nah, juga yang tertutup ini adalah tertutup dari bagian bawahnya, bukan dari bagian atas. Nah, maksudnya apa? Maksudnya kalau misalkan dilihat dari atas seolah-olah mata kaki itu kelihatan, maka itu nggak masalah. Yang penting dari bawah itu tidak terlihat ada mata kaki, artinya dia tidak bolong. Nah, kalau bolong maka tidak sah. Nah, wa an yakuna mimma yumkinu tatabu'ul masyi alaih. Dan juga syarat yang keempat, sepatu tersebut memungkinkan kita untuk berjalan di atasnya, yaitu kita bisa memakai sepatu tersebut untuk berjalan tanpa perlu kita memakai benda lain untuk berjalan di atasnya. Nah, contoh misalkan kaos kaki itu kan kalau kita mau jalan keluar harus pakai sepatu, ya kan? Nah, makanya saya sebutkan tadi bahwa khuf ini lebih cocok dimaknai sebagai sepatu, bukan kaos kaki, karena syarat-syaratnya itu tadi ada 4 syaratnya. Khuf ini memenuhi syarat untuk dibasuh
dan tidak dicuci kakinya. Yang pertama tadi an yakuna tahiran, suci, tidak ditempeli najis. Yang kedua an yakuna mani'an li nufudhi ma. Nah, jadi yang pertama suci, yang kedua dia menghalangi air cucian. Kalau misalkan disiram dari luar itu tidak tembus. Yang ketiga an yakuna satirain, menutup bagian yang wajib dibasuh ketika wudhu. Nah, menutup bagian yang wajib dibasuh ketika wudhu. Yang keempat, kita memungkinkan untuk berjalan dengannya, menggunakannya tanpa adanya benda lain. Nah, tuh. Ini kan kalau kaos kaki itu kan tidak memenuhi 4 syarat ini. Ya, memenuhi syarat yang pertama, ya bisa suci, dipakai dengan warna suci, dan juga dia suci, tidak ditempeli najis. Tapi ketika masuk yang syarat kedua itu sudah tidak masuk. Kenapa? Karena kaos kaki terkena air dia bisa tembus. Nah, yang ketiga, satiron li mahalli ghusli. Mahalli ghusli ini masuk. Jadi mungkin kaos kaki itu dia menutupi bagian yang wajib dibasuh. Tapi yang syarat kedua itu tadi nggak bisa. Syarat keempat juga nggak bisa. Karena kaos kaki kita kalau mau jalan di luar gitu kan, yang tanahnya berbatu, kita tentu nggak nyaman dengan kaos kaki. Mesti dengan kita kemudian pakai sepatu. Nah, maka masul khuffaini ini dimaknai sebagai membasuh sepatu. Nah, lebih amannya lagi itu sepatu boot. Nah, sepatu boot. Bahkan sepatu boot yang biasanya dipakai oleh orang-orang bekerja. Nah, itu lebih cocok itu. Kenapa? Karena itu sudah sangat memenuhi syarat-syarat tadi itu. Jadi syarat untuk masuk khuf itu ada 5 ya. 1, ini berkaitan dengan status kakinya. Ketika dipakaikan dipakaikan sepatunya. Kemudian yaitu dalam keadaan suci kakinya. Kemudian yang 4 ini berkaitan dengan sepatunya. Yang pertama tadi dia tidak tertempeli oleh najis. Maka nggak bisa kita masuk khuf dengan misalkan sepatu yang terbuat dari kulit babi. Itu nggak bisa karena babi itu najis. Nah, kemudian yang kedua syarat tadi yaitu menutup area yang wajib dibasuh ketika wudhu, di area kaki sampai mata kaki. Kemudian yang ketiga, dia menghalangi air meresap ke bagian dalam dari bagian sepatu tersebut. Kemudian yang keempat yaitu syaratnya bahwa kita bisa berjalan dengan keadaan nyaman dengan sepatu tadi tanpa harus memakai lapisan yang lain. Nah, sekarang berapa hari waktu yang dibolehkan seseorang itu tidak melepas sepatunya? Nah, cukup dengan membasuh di atasnya ketika kita batal wudunya itu ya. Wa yamsahul al-muqim yauman wa lailah wal musafir thalatha ayyam bi layalihinna. Nah, jadi bagi orang yang mukim itu diberikan keringanan untuk membasuh sepatunya. Jadi tidak usah melepasnya ketika wudhu, itu hanya 1 hari 1 malam. Adapun bagi musafir itu 3 hari 3 malam. Ya, 3 hari 3 malam. Nah, syaratnya yaitu musafir ini 3 hari 3 malam syaratnya safarnya tidak untuk maksiat. Jadi safarnya untuk sesuatu yang halal. Kalau untuk sesuatu yang maksiat maka tidak ada keringanan. Nah, tidak ada keringanan. Dari mana dalilnya kok beda antara yang mukim sehari dengan yang musafir 3 hari? Itu dari hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari sahabat Abi Bakrah bahwasanya Rasulullah SAW arkhasa an-Nabi SAW lil musafir 3 ayyam bi layalihinna wal muqimi yawman wa lailah idza tatahhara fala bisa khuffaihi an yamsa alaihima. Rasulullah SAW itu memberikan keringanan kepada orang mukim untuk membasuh khufnya, sepatunya itu sehari semalam.
dan bagi orang musafir yaitu 3 hari 3 malam. Nah, kalau misalkan ada orang kok dia memulai basuh khufnya itu ketika di rumah, kemudian sorenya dia safar pergi. Nah, dalam keadaan seperti ini kan ada dua status, dia statusnya mukim dan juga di sore hari dia statusnya menjadi musafir. Nah, dalam keadaan seperti ini maka yang diambil adalah statusnya sebagai seorang yang mukim. Nah, termasuk juga sebaliknya. Kalau misalkan dia di dalam perjalanan dia membasuh, ada seseorang yang membasuh khufnya. Nah, kemudian tiba-tiba atau setelah berjalan waktu di sore harinya dia sudah sampai rumah, maka statusnya itu dimasukkan ke dalam status seorang yang mukim. Berdasarkan apa? Berdasarkan kaidah idza istama'al hadru was safaru ghalaba janibu al hadri janibas safar. Nah, kalau ada status dua keadaan ini antara mukim sama safar, nah, maka yang diunggulkan adalah status mukimnya. Status mukimnya ini kaidah dalam fikih. Wa ibtida'ul muddati min hinin yahdutsu ba'da lubsil khuffain. Nah, mulai dihitungnya waktu tadi yang sehari semalam bagi mukim dan 3 hari ketika orang itu safar, itu dimulai ketika dia hadas atau batal wudhunya setelah setelah memakai khuffain. Nah, mulai masuk khuffain. Jadi misalkan ada orang wudhu seperti biasa, kemudian dia wudhunya waktu subuh. Nah, waktu subuh. Kemudian dia memakai sepatu. Nah, kemudian dia tidak batal sampai zuhur. Nah, maka ini belum masuk hitungan. Belum masuk hitungan karena rukhsahnya belum berlaku. Dia tidak ada tuntutan untuk wudhu ketika itu. Kapan dia mulai ada tuntutan wudhu? Yaitu ketika batal. Jadi kalau misalkan dia tidak batal selama 1 hari, sampai isya, sampai besoknya lagi nggak batal, maka belum masuk hitungan 1 hari itu. Maka masuk hitungannya ketika dia mulai batal. Misalkan ada orang wudhu dengan wudhu yang normal, biasa. Nah, standarnya wudhu dengan mencuci kaki. Kemudian dia pakai sepatu. Di zuhur dia batal. Batalnya misalkan jam 12. Jam 12 siang. Nah, dia lagi bekerja di kantor gitu kan, batal. Nah, ini mulai pas batalnya jam 12 itulah mulai hitungannya. Maka dia boleh tidak melepas sepatunya sebagai ketika wudhu, sebagai ganti mencuci kaki dia membasuh sepatunya, itu mulai hitungannya jam 12 itu sampai jam 12 keesokan harinya. Di 24 jam. Ya, 24 jam. Nah, begitu juga ketika musafir. Seorang yang musafir, dia di rumah wudhu sebagaimana biasanya, kemudian dia ada seorang yang kemudian melakukan perjalanan. Nah, ke perjalanan masih belum batal sampai jam 12 siang, baru batal jam 1. Jam 1. Nah, hitungannya ini dalam keadaan musafir ini berarti. Dia tidak ikut hukum mukim seperti yang kaidah tadi. Kenapa? Karena dia melakukannya itu dalam keadaan sudah musafir. Batalnya ketika musafir. Hitungannya itu ketika sudah keadaan musafir. Maka boleh dia membasuh sepatu ini selama 3 hari berturut-turut. Nah, jadi yang saya katakan tadi bahwa kalau seorang itu ada 2 status dalam satu kondisi membasuh sepatu, nah itu 2 statusnya adalah dalam satu masa. Kalau dalam masa yang berbeda maka tidak. Maka misalkan kalau dia wudhu pada biasanya pada subuh, kemudian batal subuh itu juga, ya kan? Dia batal ketika
setelah sholat subuh. Jadi setelah wudhu dengan biasa, kemudian dia pakai sepatu, kemudian setelah subuh batal. Nah, terus jam 9-nya dia melakukan safar. Nah, ini yang saya maksud tadi, bahwa dia tetap ikut hukumnya orang mukim. Kenapa? Karena hitungan mudahnya sudah dalam keadaan mukim. Kalau hitungan mudahnya, hitungan masanya dimulai ketika dia sudah safar, maka ikut hukumnya seorang yang musafir. Jadi hitungan yang sehari semalam, kemudian 3 hari 3 malam itu adalah ketika dihitung mulai ketika sedang sudah batal, ketika batal. Nah. Dan perlu digarisbawahi bahwa membasuh sepatu ini tidak boleh dilepas ya. Ketika sholat nggak boleh dilepas. Kalau dilepas, maka itu tadi batal. Karena nanti kita akan dijelaskan di bawah-bawah ini kapan terjadi batalnya masah ala khufain. Nah, basuh sepatu. Fa'in masaha fil hadori, fa'in masaha fil hadori, thumma safar, au masha fi safari, thumma aqama atama masha muqim. Nah, ini tadi. Kalau misalkan dia memulai masa membasuh sepatu ini di dalam keadaan mukim, kemudian dia melakukan safar, maka yang diambil adalah hukum seorang yang mukim. Wa yabtulu mashu bi thalathati asya. Wa yabtulu mashu bi thalathati asya. Dan basuhan sepatu tadi, hukum keringanan membasuh sepatu tadi menjadi batal dengan 3 perkara. Al-awwal bi khal'ihima. Nah, dengan dia melepas sepatunya atau sepatunya rusak, juga sama. Jadi kalau dilepas sepatunya, maka status basuhannya itu batal. Sehingga dia harus mencuci kakinya. Tidak perlu ngulang wudhu dari awal, tidak perlu. Tapi cukup dicuci kakinya saja. Nah, ini. Kalau ada orang nyuci masah ala khufain, ada orang yang membasuh sepatunya, kemudian ketika mau sholat malah dilepas. Nah, ini dia harus mencuci kakinya. Tidak perlu mengulang wudhu dari awal, tidak perlu. Karena yang batal itu cuman basuhan kakinya. Tuh, cucian kakinya itu, bukan basuhan bukan keseluruhan wudhunya. Wa inqida'ul muddah. Nah, selesainya waktu masa keringanan tadi. Jadi kalau sudah lebih dari 24 jam hitungan keringanannya ini, maka sudah tidak boleh dilanjutkan lagi. Atau kalau musafir berarti 3 hari 3 malam. Wa ma yujibul ghusl. Nah, kalau sudah misalkan terkena junub atau hadas besar yang lain. Nah, jadi ada 3 hal yang membatalkan, yaitu kalau dilepas atau rusak. Yang kedua, yaitu ketika sudah selesai masa keringanannya. Kemudian yang ketiga, apabila orang tersebut terkena hal-hal yang mewajibkan mandi wajib. Nah, seperti tiba-tiba mimpi basah. Nah, maka dia harus melepasnya. Kenapa? Karena memasah ala khufainnya, membasuh sepatu itu hanya keringanan ketika hadas kecil, sedangkan hadas besar tidak bisa. Nah, mandi harus dilepas. Nah, ini adalah hal-hal yang berkaitan dengan masah ala khufain. Nah, jadi masah ala khufain ini lebih cocok dimaknai sebagai membasuh sepatu, bukan membasuh kaos kaki. Kenapa? Karena yang dibasuh oleh Rasulullah SAW dahulu adalah mirip seperti sepatu di masa kini. Jadi bukan seperti kaos kaki. Atau mungkin bisa juga dimaknai sebagai kaos kaki yang terbuat dari kulit. Silahkan Anda cari di Google, itu ada namanya khuf. Coba cari di khuf, cari yang bentuk gambar. Nanti akan muncul kaos kaki ya dari kulit. Itu lebih cocok dikatakan sebagai sepatu lah sebenarnya. Karena memang bentuknya seperti sepatu boot. Meskipun bawahnya itu kemudian tipis, tidak tebal. Kalau misalkan kita
di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi, kadang ya saya temui itu ada petugas kebersihan yang memakai khuf itu. Karena untuk menghindari dinginnya lantai. Nah, karena ini menghindari dinginnya lantai. Nah, itu masuk khuf. Nah, jadi bukan kaos kaki, karena kalau kaos kaki itu tidak memenuhi syarat yang sebagaimana tadi kita jelaskan. Nah, demikian ini saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.